Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ziar Arsi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga tokoh seorang pengusaha dengan usaha mereka masing-masing dan apa saja nilai entrepreneur yang dapat dipetik dari ketiga tokoh inspiratif ini. Untuk kisah inspiratif yang pertama yaitu saya mengangkat Bapak Bob Sadino dengan Camp Chicks-nya. Untuk kisahnya sendiri, Bapak Bob Sadino ini terlahir dengan keluarga yang berkecukupan, akan tetapi pada usia 19 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Setelah itu, Bapak Bob Sadino mencoba untuk menjalankan usaha sewa mobil dengan bermodalkan mobil Mercy yang dia bawa dari Belanda dengan dia sendiri sebagai supirnya. Akan tetapi dalam menjalankan usaha tersebut terjadi suatu tragedi kecelakaan. Setelah itu, Bapak Bob Sadino sedikit frustasi tapi dia tidak menyerah dan tetap untuk berusaha untuk mencari modal pemasukan. Setelah itu, salah satu kawannya memberikan dia 50 ekor ayam yang akhirnya tidak hanya dipelihara saja oleh Bapak Bob Sadino, tapi dikembang pinakan dan akhirnya diperjualbelikan telurnya dengan konsep ayam petelur dari negeri sendiri. Dari usaha tersebut, Bapak Bob Sadino memiliki beberapa perusahaan yaitu Camp Chicks yang berfokus pada supermarket yang menyediakan beragam produk yang bergerak di bidang pangan impor. Selalu ada Camp Food yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan daging. Lalu ada Camp Farm, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor sayur dan buah. Dan yang terakhir ada The Mansion at Kemang, yaitu apartemen dari Bapak Bob Sadino sendiri. Untuk nilai-nilai dari seorang entrepreneur yang bisa kita petik dari kisah Bapak Bob Sadino yaitu adalah kita tidak boleh menyerah jika menemukan sebuah masalah, karena dari masalah itu bisa tercipta suatu peluang-peluang yang baru. Dan dari kisah Bapak Bob Sadino, kita sebagai entrepreneur harus bisa melihat peluang dari segala usaha yang kita temui atau dari masalah-masalah yang kita temui. Dan yang paling penting, seperti kata saya di awal, kita tidak boleh untuk cepat berputus asa atau mudah menyerah. Untuk tokoh yang kedua, saya mengangkat Bapak Sudono Salim selaku founder dari Indofood, Bank BCA, dan PT Bogasari. Bapak Sudono Salim sendiri yaitu adalah seorang perantauan dari negeri Tiongkok yang merantau ke Indonesia. Di Indonesia, untuk pertama kalinya dia merintis bisnis cengkeh yang lumayan berhasil. Akan tetapi saat Indonesia dijajah oleh Jepang, bisnis ini kemudian sedikit terpuruk atau bisa dibilang terpuruk setelah Indonesia dijajah oleh Jepang. Setelah itu, Bapak Sudono Salim sendiri tidak berhenti untuk mengembangkan ide bisnisnya. Dari keterpurukan ekonomi itu, Bapak Sudono Salim mendirikan sebuah bank yang hingga saat ini kita kenal dengan BCA atau Bank Sentral Asia. Tidak hanya berhenti sampai di sana, Bapak Sudono Salim sendiri juga mendirikan atau melebarkan sayapnya ke industri sektor pangan, yaitu PT Bogasari, dan yaitu ada juga yang merambah ke bisnis dengan olahan tepung terigu dengan nama Indofood dengan produk andalannya yaitu Indomie. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah inspiratif Bapak Sudono Salim sendiri yaitu dalam menjadi seorang entrepreneur kita harus terus berusaha dengan didampingi oleh keberuntungan dan selalu percaya bahwa kesuksesan dapat diraih walaupun dari bentuk usaha yang lain. Jadi seperti dia yang awalnya seorang pengusaha cengkeh, akhirnya dia dapat mendirikan sebuah bank yang begitu besar yang kita kenal sampai saat ini yaitu Bank Sentral Asia, dan juga di industri pangan yaitu PT Bogasari dan juga Indofood dengan produk andalannya yaitu Indomie. Untuk tokoh pengusaha yang ketiga, saya mengangkat Bapak Nadiem Makarim selaku founder dari PT Gojek Indonesia yaitu yang bergerak pada bidang transportasi. Untuk Gojek sendiri berasal dari keresahan Bapak Nadiem Makarim sendiri
yang selalu menggunakan transportasi Gojek, dia melihat bahwa para tukang ojek ini hanya mangkal di suatu tempat untuk menunggu customer datang. Setelah itu, setelah pertimbangan yang panjang, akhirnya ia pun menciptakan Gojek ini. Pada awal kemunculannya pada 2010, Gojek ini hanya berfokus pada transportasi online dan banyak mengalami penolakan oleh para ojek-ojek offline. Selain itu, untuk awal perintisannya sendiri, Bapak Nadiem Makarim hanya memiliki 20 driver untuk perilisan awal Gojek ini sendiri. Gojek sendiri pada awalnya berbasis call center, jadi ketika kita ingin menggunakan Gojek, kita hanya dapat memesannya melalui nomor call center. Seiring berjalannya waktu pada 7 Januari 2015 dengan pendanaan dari berbagai macam investor, akhirnya Gojek pun berhasil meluncurkan aplikasi perdananya pada 2015 di perangkat berbasis Android maupun iOS. Gojek sendiri memiliki sepak terjang yang sangat bagus di Indonesia karena Bapak Nadiem Makarim sendiri tidak hanya berfokus pada transportasi. Dari keresahan-keresahan yang ditemui di lapangan oleh para konsumennya, akhirnya Gojek pun telah merambah menjadi GoMart, GoSend, GoFood, dan masih banyak lagi. Untuk nilai entrepreneur sendiri yang bisa kita petik dari kisah inspiratif Bapak Nadiem Makarim, yaitu dalam menjadi seorang pengusaha, kita harus bisa untuk menganalisis sebuah keresahan dan mencarikan solusi untuk keresahan tersebut. Dan yang paling penting, sama dari dua tokoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita harus pantang menyerah dan terus berusaha bagaimana agar suatu usaha yang kita jalankan ini dapat menjadi lebih besar lagi. Bagaimana caranya agar itu semua bisa menjadi lebih besar, yaitu yang paling penting adalah dengan cara mendengarkan keluh kesah atau keresahan dari customer itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf.